Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama hadrati Bawa Basmullah Mbah Bisri Syamsuri Jombang Mbah Ali Syamsul Ali bin Situ Bondo hadrati masyayikhina khususan Yai Ruhiyat bin Haji Abdul Ghafur Yai Ilyas Ruhiyat bin Kiai Haji Ruhiyat Yai Dudung Abdul Halim bin Kiai Haji Ruhiyat Cipasu hadrati Mama Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bakar Sempura Buya Dimyati Banten Abu Syairi Umar Tawa Majahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhus walidayya Allahumma ighfir lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, dan sepiring nasi uduk. Alhamdulillah kita masih bisa mendengar nyanyian burung di pagi hari, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Tiada lain, ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku Kang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim Purwakarta, saudaraku seniorku Bapak Insinyur Haji Ayham Bali di Cibinong Bogor, saudaraku Sa'roni, pengurus Lazisnu PCNU Kota Bandung. Terima kasih Ron, di-share ya sama teman-teman di NU Bandung. Kemudian Ustadz Farid, Ustadz Yusuf Bakhtiar, di Dadang, ada Ibu Yulia Sukmiyanti ya di perumahan Jengkol. Terima kasih Bu. Ya. Aki Udin yang lagi ngajar santri mungkin. Terima kasih Aki Udin, teman saya yang selalu membimbing, menuntun saya. Ada juga Haji Iskandar, ini haji yang paling mabrur di dunia. Kalau ada Haji Iskandar pasti ada Uceng dan Ucup. Uceng dan Ucup. Ada Beta Yusuf Sunandang, ini dari Ambon ya. Ayah sudah dekat ya, Yusuf Sunandang Beta. Terima kasih semuanya yang hadir ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, masih membahas tentang khusyuk di dalam sholat. Wa qala ba'dul masyayikh man lam yajma' qalbuhu 'alal haqiqah fasadat sholatu. Sebagian masyayikh berkata, barang siapa yang
tidak bisa mengumpulkan hatinya, membulatkan hatinya, menyatukan hati dengan lisannya ketika sholat alal hakikah dengan sungguh-sungguh, fasadat sholatuh, maka rusaklah sholatnya. Artinya sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, maka satukan hati, pikiran, dan lisan serta gerakan tubuh kita ketika kita melaksanakan sholat. Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allah, pandangan mata lurus ke tempat sujud. Kemudian apa yang kita ucapkan adalah takbiratul ihram. Takbir itu membesarkan Allah. Maka bayangkan seluruh kemahabesaran Allah dan betapa kecilnya kita di hadapan Sang Maha Agung, Sang Maha Besar itu. Ketika kita mengucapkan doaul iftitah, Allahu akbaru kabira, lisan kita melantunkan pujian-pujian, hati kita terus berhubungan langsung dengan Allah yang kita sedang tuju, yang kita sedang hadapi. Nah, satukanlah antara hati, rasa, dengan gerakan tubuh serta lisan yang kita gerakan. Ya, insya Allah akan menolong sholat kita menuju kekhusyuan. Walaupun memang sholat khusyuk itu susah, tapi kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh pesimis. Terima kasih Mas Joko Mulyono, Boboko Kejo, Moloto Tejo, Tiba Beskana Koco. Terima kasih Pak Haji Joko ya, yang punya kasur Inoak ini di Perumnas. Ada Kang Pesonaku. Nah, Kang Mus, jigana Kang Mus mah keur nguras bak mandi kene. Ya, ngopi Kang Mus, ngopi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan ya. Walaupun alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil jannati nahrun yuqalahul afyah fihi hurun khalaqahunna Allah min az-za'faran yal'abna bid-duri wal yaqut yusabbihna Allah bi sab'ina alfi lughah aswatuhunna atyabu min sauti Dawud alaihi salam wa yaqulna nahnu liman shalla bil khusyu' wal hudur wa yaqulullahu ta'ala la uskinannahu dari wa la aj'alannahu min ziwari. Bersabda junjungan kita, bil jannati nahrun, di surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahul afyah, yang disebut dengan sungai Afyah. Fihi hurun, di dalamnya ada bidadari, khalaqahunnallah, bidadari ini sengaja Allah ciptakan minaz za'faron, dari za'faron, yal'abna bid-duri wal yaqut. Bidadari ini selalu memainkan mutiara dan permata. Yusabbihnallaha bisab'ina alfa lughatin, mereka bertasbih. Bidadari ini selalu bertasbih kepada Allah dengan 70.000 bahasa. Dari mulai bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Pokoknya semua bahasa itu digunakan oleh para bidadari untuk mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Aswatuhunna atyabu min sauti Dawud alaihi salam, suara mereka lebih merdu. Shalla bil khusyu, mereka bilang bahwa kami disediakan bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Fayaqulullahu ta'ala, dan Allah berfirman, la uskinannahu dari wa la aj'alannahu min ziwari.
Aku, kata Allah, akan menempatkan orang yang sholat dengan khusyuk dan khudur, hatinya hadir, menyambung kepada Allah, dari berada di surgaku, di rumahku, yaitu surganya Allah, wa ja'alannahu min ziwari, dan aku akan jadikan dia sebagai pengunjung rumahku, sebagai tamu resmiku. Nah, ini keistimewaan orang-orang yang bisa sholat khusyuk. Nanti mereka akan disediakan bidadari-bidadari yang Allah ciptakan dari za'faran, yang mainannya mutiara dan permata, yang bertasbihnya dengan 70.000 bahasa, yang suaranya indah, suaranya merdu, lebih merdu dari suara Nabi Daud alaihissalam. Dan itulah yang akan sholatnya khusyuk. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wah, Aki Udin, alhamdulillah. Terima kasih Aki Udin. Regreg ayah Aki Udin mah, karena Aki Udin ini sahabat saya yang bagikan kepompong, ya. Saya kepompongnya, Ki Udin ulatnya. Nah. Waruya anna Allah Ta'ala auha ilaihi, dan diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala auha mewahyukan ilaihi kepada junjunan kita. Qul, katakan olehmu Muhammad, li'ussati ummatika, bagi tukang maksiat dari umatmu, bagi para pembangkang umatmu yang selalu bergumul dengan dosa, la yadhkuruni, mereka tidak mengingat aku, fa in dzakartani fadhkurni wa anta tantafidu a'dauka wa kun inda dzikri khashi'an mutmainnan wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbika wa idza kumta baina yadayya faqum qiyamal 'abdi dzalil wa naji biqalbin wajirin wa lisanin sidq wa lisani sidqin. Katakan kepada para pendosa di antara umatmu, kalian semua itu tidak mengingatku. Jika kalian mengingatku, maka ingatlah aku ketika sholat. Wa anta tantafitu a'dauka, seluruh anggota tubuhmu bergetar karena rasa takut kepadaku. Wa kun 'inda dzikri khashi'an mutmainnan, ketika engkau sedang mengingatku, maka hendaklah ingat kepadaku dengan khusyuk, mutmainnan, tenang, damai, tidak gerasak gerusuk. Wa idza dzakartani fa idza dzakartani, ketika engkau sedang mengingat aku, faj'al lisanaka min wara'i qalbika, ketika engkau sedang menghadap aku dengan salatmu, maka jadikan lisan kamu ada di belakang hatimu. Wa idza kumta baina yadayya, ketika engkau berdiri maka di hadapanku, maka pakum qiyamal 'abdi dzalil, berdirilah seperti berdirinya seorang hamba yang hina. Wa naji biqalbin wajil, berbisiklah engkau kepadaku, kata Allah, dengan hati yang penuh rasa takut dan lisan yang benar. Artinya tidak setiap orang yang sholat itu sedang mengingat Allah. Orang yang sholat itu banyak sekali. Kemarin disampaikan oleh Kangjeng Nabi juga, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab, yang didapatkan bukan pahala, yang didapatkan bukan ganjaran, tetapi hanya lelah, hanya capek, hanya keringatan saja. Yang dimaksud adalah sholatnya orang-orang yang ghafil, yang lupa, yang tidak menyambungkan hati, lisan, dan gerakan tubuhnya. Maka kata Allah, jika kalian sedang mengingatku, baik ketika sholat
maupun ketika megang tasbih, baca aurat, wirid-wirid yang diterima dari guru-guru kita, maka engkau harus mengingat aku. Kita harus mengingat Allah dengan sekujur tubuh yang menggigil, gemetar, hati yang penuh khusyuk, tenang, damai. Jadikan apa yang kita ucapkan itu selalu ada di belakang hati kita. Apa yang kita ucapkan ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka bayangkan keagungan Allah yang begitu dahsyat. Wa idza kumta baina yadaya faqum qiyamal abdid dalil. Manakala kita sedang menghadap Allah melalui salat, maka hendaklah kesampingkan semua ingatan kita tentang dunia ini, bahkan kita sendiri, seolah-olah tidak ada. Yang ada hanyalah zat yang maha ada. Sebelum kata ada itu ada, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita merasa hamba yang paling hina, berlumur dosa, banyak maksiat, maka insya Allah akan timbul perasaan khusyuk di dalam hati kita. Wa naji biqalbin wajil, berbisiklah, artinya ucapkanlah, zikiri ketika sholat ataupun di luar sholat dengan cara berbisik, bukan di dalam hati saja, tapi mengucapkan melalui lisan, tapi dengan cara berbisik, dan seterusnya, ya, dan penuh dengan perasaan rasa takut, rasa khauf, tapi juga seimbang dengan rasa roja kita. Takut dibarengi harapan, harap-harap cemas, artinya berharap Allah menerima sholat kita, menerima zikir kita, tapi juga seimbang dengan rasa takut Allah tidak menerima apa yang kita lakukan. Ya. Warwiya, dan diriwayatkan juga Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala auha, mewahyukan ilahi kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudaraku Bapak Pendeta Yosef Antonius, Bapak Pendeta Anton, tokoh Nasrani kita, saudara kita dari di Kerawang, ya, yang ditugaskan di Kerawang. Terima kasih Pak Pendeta Anton, sehat-sehat selalu ya. Mari kita jaga tasamuh, toleransi yang luar biasa antara saya dengan Pak Pendeta Anton. Walaupun beliau seorang pendeta, tetapi setiap pagi ikut pengajian di Facebook saya. Terima kasih Pak Pendeta Anton, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dari saya khususnya. Kemudian ada Bapak Ejen Kamarudin Abdullah. Terima kasih Bapak Ejen, ya. Ada Kang Rahmat Hidayat, ya. Ustaz Farid Mawardi, mantap. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala auha, memberikan wahyu ilahi kepada Kangjeng Nabi. Qul li'usati ummatika la yadkuruni fa inni alaitu ala nafsi anna man dzakarani dzakartuhu fa idza dzakaruni dzakartuhum bil la'nah hadza fi asin ghairi ghafilin fi dzikrih fa kaifa idza tama'atil ghaflah wal isyan. Ini merupakan bahasa sindiran dari Allah kepada orang-orang yang sholat tapi tidak khusyuk. Katakan kepada para pendosa di antara umatmu yang tidak pernah mengingat aku, sesungguhnya aku ini bersumpah atas diriku,
Barang siapa yang mengingatku, pasti aku akan mengingatnya. Jika mereka mengingatku, zakartuhum bil la'nah, aku juga mengingat mereka itu dengan laknat. Ketika dia sholat, tetapi hatinya tidak ingat kepadaku, kata Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak khusyuk, aku ini bersumpah, orang-orang yang kayak begitu itu ketika dia ingat kepadaku, nanti aku ingat juga kepadanya dengan laknat. Ya, fi zikrihi. Ini berlaku bagi orang yang maksiat, tidak lupa di dalam zikirnya. Fakaifa idza tamatil ghafla wal isyan? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini lebih dahsyat akan terjadi kepada orang-orang yang melakukan, mengumpulkan, menyatukan lupa dengan maksiat. Ya sudah maksiat tapi lupa, bangga terhadap dosa-dosa. Dan kadang kita ini selalu bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Padahal kata Ibit GAD, ya, Kamakola Ibit GAD, kebanggaan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu justru mendatangkan musibah, mendatangkan peringatan-peringatan dari Allah. Banjir, kemudian tsunami, gempa bumi, dan lain-lain, antara lain disebabkan karena kita ini selalu bangga dengan dosa-dosa. Orang yang mengingat Allah saja casingnya, ya, yaitu sholat, tetapi hatinya tidak nyambung, maka Allah itu akan melaknati, mengingat mereka dengan laknat, dengan dengan laknat. Akan tetap bagaimana mungkin ketika seseorang yang berdosa, bagaimana tidak kalau seorang yang berdosa dibarengi dengan ghaflah. Ya, itu tadi, bangga dengan dosa-dosa, tidak pernah menyesali. Ya, orang yang kalau berdosa ingat Allah, ya tidak akan jadi dosanya. Kalau misalnya sudah berduaan dengan perempuan yang ghair mahram, akan melakukan perbuatan yang keji, ketika kita ingat Allah, ya nggak jadi. Seperti yang disampaikan sebuah kisah seorang laki-laki yang miskin, tukang dagang. Kalau guru saya bilang katanya tukang boboko, ya. Mana ada di Arab ada boboko. Ya kira-kira begitulah. Itu dulu karena dia memiliki wajah tampan, akhirnya ditaksir sama perempuan cantik, kaya raya, bangsawan. Nah, suatu ketika si pemuda itu dibawa ke kamarnya, lalu bukan pemuda sih, udah punya keluarga, punya anak, punya istri. Karena ganteng, si wanita bangsawan yang cantik ini, yang kaya raya ini, menginginkan akan tubuh dia, berhubungan badan, sudah telanjang, sudah dengan keadaan merangsang. Nah, sebetulnya si laki-lakinya ini nyaris tergoda, tapi dia bilang, inni akhafullah, aku sangat takut kepada siksa Allah. Yang nggak jadi kalau ingat Allah, orang yang mau maksiat nggak bakalan jadi. Ini sudah maksiat, lupa kepada Allah. Wah, ini kurang ajar bener, bajingan tengik ini. Qala, berkata ba'dus sahabah radhiyallahu anhum, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala misali hayatihim bis salati minat tuma'ninah wal hudu wa min wujudin na'im biha wal ladah. Kata sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, nanti manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar yang luasnya minal masyriq ilal maghrib, minal janub ilal shimal,
ala misali hayatihim fis shalah. Manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat sesuai dengan sikap, dengan perilaku, keadaan dia ketika sholat waktu di dunia ini. Bagaimana caranya dia sholat ketika di dunia ini, maka nanti juga dia dikumpulkan akan seperti itu, akan seperti sholatnya. Minal tumak ninati, nah ini minnya min lil bayan kalau kata Ki Udin, yaitu tumaninahnya, kemudian wal hudu'i, santainya, kalemnya, wabin wujudin ni'ami biha, dan merasakan adanya kenikmatan, ya, biha dengan sholat itu, wal lazat, dan merasakan kelezatan. Kalau orang yang sholatnya khusyuk, habis sholat lezat sekali, nikmat banget. Ya, kalau kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, tandanya amal kita diterima setelah beramal ini ada rasa kenikmatan, kelezatan dalam hati. Berarti amal kita itu diterima. Salah satu tandanya ya. Kalau setelah sholat atau setelah amal-amal yang lain tidak ada dampak sama sekali dalam hatinya, dalam jiwanya, ya berarti amal kita nggak diterima, gitu. Nah, yang dinilai itu tumaninahnya, santainya, kalemnya, merasakan ada nikmat ketika kita melaksanakan sholat. Nah, itulah gambaran kita, kumpulnya kita nanti di padang mahsyar. Jadi kalau sholatnya tumanina, sholatnya khusyuk, sholatnya benar sesuai syarat rukunnya, tidak gerasa-gerusu, ya. Nanti di akhiratnya juga kalem, dikumpulkannya dengan orang-orang kalem juga, dengan orang-orang yang baik juga, ma'al abror juga di sana. Tetapi ya kalau sholatnya di sini gerasa-gerusuk, enggak tumanina, ya asal padu ya sholat teh. Tidak merasa ada kenikmatan sedikit pun, tidak ada pengaruh positif, nilai-nilai filosofis yang ada dalam sholat tidak pernah dilaksanakan. Ya nanti juga di akhiratnya ya seperti itu keadaannya, ya, gerasak-gerusuk, ya, ada dalam keadaan panas, keringetan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya karena dia waktu di dunianya sholatnya nggak benar. Ya. Lalu kemudian waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Suatu hari Nabi melihat ada seorang ya'bathu bilihyati fi sholati, memainkan apa itu ini jenggotnya, akar huntuknya ketika sholat. Jika sholatnya nyonya janggot kita. Nah, ya, janggotnya mungkin panjang, gomplok deh, ya, emang lamun gomplok, halus, nya sunat dipanjangkan, gitu. Itu bang janggot dengan 7 lembar dipanjangkan, aing mah, coba di dia tarangna hidung 2, coba cingkrang calanana ya, tambah sore jeung embe kacang atuh ya, ini janggotnya lebat. Diliatin sama Nabi, dia sholat sambil megang-megang janggot aja gini. Aduh. Pakola, maka Rasul berkomentar, lau khosya'a qalbu hadza la khosya'at jawarihuhu. Kalau saja hatinya orang ini khusyuk, ya enggak bakalan megang-megang jenggot waktu sholat. Nah, pasti anggota tubuhnya juga nggak bakalan ikut gerak-gerak, kecuali ya gerakan sholat. Kamu sholat lu baga garo wae, itu cirina guys, tuh husu dah. Ayah rengit ditepak ke sholat, huay deh, ke sholatnya lagi sholat ini mangap, apa ngantuk, saking ngantuknya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau tutupan ya udah itu.
kelihatan sekali bahwa sholatnya tidak khusyuk. Ya, kalau lagi sholat khusyuk, lamun dicocorongit sing inget we yen urang teh keur sholat. Kitu nya. Kang Parid. Benar itu kata Kang Parid, nanti juga situasi kondisi mempengaruhi kehusuan kita dalam sholat. Namun sholatnya di kamar, di ASEAN, terus sajadahna empuk, tidak ada nyamuk, namun aya AC-nya, reungit lah. Itu nikmat sekali tidur. Nikmat sholat, nikmat sekali tidur. Saya tak Cikandar calik Kang calik. Hadir Kang Ayam balik calik. Ya, siap. Ahmad Yusuf Hakim, celana anakna dipakai. Ya, itu kadang-kadang kolor pemajikan nana dipakai deh. Nah, jadi tandanya orang yang khusyuk itu ketika kita sholat tidak melakukan gerakan-gerakan yang lain kecuali gerakan sholat. Ya, ingat itu. Lalu tidak menurang ke sholat ya Cikandar. Ingat enu atel, urang ke sholat. Entong digaro. Jangan digaruk. Walaupun ada nyamuk, gak usah dipukul. Diam aja. Karena kita lagi lihat Allah. Ya, kita sedang dilihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya kalau kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, ya maka fa innahu yaraka. Tancapkan dalam pikiran kita sedang dilihat Allah. Ibarat seorang kuli sawah sedang macul, dilihat sama bosnya yaitu Haji Kandar, moal daikeun meleng ieu. Sob ngerasa ditempok. Nah leos Haji Kandar. Diuk ngopi udud. Gawe nama teu anggeus. Kita juga sama di hadapan Allah. Ini lebih-lebih Allah yang tidak la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sedetik pun Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah buta, tidak pernah tuli, selalu melihat, selalu memandang, selalu mendengar. Qaimatun bizatihi ta'ala, kan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sifat sama, basor, sifat-sifat Allah itu qaimatun bizatihi ta'ala. Terus-terusan, continue, sedetik pun tidak pernah Allah buta, sedetik pun tidak pernah Allah tuli, sedetik pun tidak pernah Allah tidak melihat gerakan-gerakan kita. Ingat ketika kita sedang sholat itu Allah sedang melihat kita. Insya Allah akan timbul kekhusyuan. Asal ingatkan Ustadz, balik lagi kita sedang lihat Allah. Ingat lagi padi yang belum dibayar oleh Tangkulak Haji Kandar ya. Ingat lagi saya sedang sholat. Nah, walaupun itu berat, tetapi sekali lihat jangan pesimis. Terus latihan, terus riyadhah. Insya Allah nanti akan timbul kekhusyuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yakhsha qalbuh ruddat salatuh. Ini bahaya ini. Siapa yang hatinya tidak khusyuk ketika sholat, maka ruddat salatuh, sholatnya juga ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna Allah maddahal khashi'in al-mutawadhi'ina fi shalat bi ghairi ayat. Faqala fi salatihim khashi'un, ala salatihim yuhafizun, ala salatihim daimun. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada orang-orang yang salatnya khusyuk, penuh ketawadhuan, rendah hati, DP-DP di hadapan Allah ketika waktu sholat. Banyak sekali ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun tuh. Bahagia sekali orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya.
Kemudian ada lagi dalam surat Al-An'am ayat 92, ala salatihim yuhafizun. Kepada solat-solat mereka, mereka menjaganya. Maksudnya menjaga kehusuan hatinya. Ala salatihim daimun. Kepada solat-solat mereka lakukan dengan dawam, dengan mudawamah. Continue, maksudnya terus-terusan khusyuk. Ingat kepada Allah, surat Al-Ma'arij ayat 23. Nah, gitu ya. Jadi ini pujian-pujian Allah yang langsung Allah firmankan dalam Al-Quran bagi mereka orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Qila dikatakan innal musallina katsirun wal khashi'ina fis sholati qalilun. Sesungguhnya banyak sekali orang yang sholat, tetapi orang yang khusyuk di dalam sholatnya sedikit. Ya, orang sholat itu banyak. Yang rajin ke masjid, yang rajin datang ke musola. Orang yang melakukan sholat itu banyak, orang yang sholat banyak, tetapi orang yang khusyuk di dalam sholatnya hanya sedikit saja. Di antara 1000 mungkin tidak 1 orang. Di antara 1000 orang yang sholat belum tentu ada 1 orang yang khusyuk. Ya Allah. Wal haju katsirun wal bar qalilun. Ini haji mabrur nih. Haji itu kan banyak tuh, jutaan tiap tahun, kecuali ya tahun ini karena pemerintah Saudi tidak mengizinkan negaranya dikunjungi oleh warga negara lain. Yang haji itu banyak, tetapi wal bar qalilun, yang mabrur sedikit. Hanya haji kandar saja yang mabrur. Ada, bahkan dalam kitab Ihya'nya Imam Ghazali mengatakan setiap tahun itu yang haji mabrur tidak kurang dari 60.000 orang. Bahkan ada yang bilang 6.000 orang. Bahkan ada lagi yang lebih parah, hanya 600 orang. Lebih parah lagi, hanya 60 orang saja yang mabrur. Bahkan Imam Ghazali juga mengatakan, wakilah hanya 6 orang saja. Di antara jutaan yang haji itu yang 6 ya termasuk haji kandar mungkin. Insya Allah, biasanya haji mabrur ya banyaknya mardud. Apalagi umroh itu sekarang udah jadi gaya hidup itu. Jarang sekali orang yang umroh karena Allah. Sekarang sudah jadi privasi apa itu namanya. Pokoknya kalau sudah duit banyak, jabatan tinggi, umroh tiap bulan. Ya. Bila perlu jangan umroh saja. Umrohnya ke Mesir. Terus ke Istanbul, Turki, sambil jalan-jalan akhirnya. Itu sekarang lagi tren itu. Sosialita kita itu ya masih mending lah daripada ke Singapura, daripada ke Tokyo. Tapi ya mohon maaf, di hadapan Allah tuh nggak ada apa-apanya. Ya karena niatnya juga udah lain gitu, jalan-jalan doang. Makanya saya sering menyampaikan bagi saudara-saudara saya yang sudah haji dan umroh, wajib ya, udah pernah sekali nggak usah bolak-balik dah. Lebih baik itu duit yang untuk dipakai umroh sunat kita kasih sama ustadz yang ngajar di kampung, ngajar Iqra, ngajar Quran. Dia mau pergi ke sana ke Mekah umroh nggak punya duit, kita ongkosin. Jauh lebih manfaat seperti itu daripada kita umroh bolak-balik terus. Atau duit yang buat umroh itu kita amplopin. Misalnya umroh 30 juta lah dengan segala macamnya. 30 juta. Satu amplop misalnya 1 juta. Ya, berarti ya 30 amplop kasih tuh sama fakir miskin, sama janda-janda tua, jompo, anak-anak yatim. Mereka menerima uang sedekah dari kita. Kalau 1 juta. Kalau 500.000 berarti 60 orang. Kalau 100 ribuan berarti sekitar 300 orang. Kita berbagi dengan sesama. Subhanallah, itu jauh lebih manfaat loh daripada kita bolak-balik terus umroh.
Nah, wa tairu katsirun wal andalibu qalilun. Burung tuh banyak. Oh, tanya sing cariak tuh. Tapi burung andalib ya, semacam burung murai lah di kita. Ya, burung bulbul. Di Arab itu burung murai disebutnya andalib. Yang bagus itu, yang indah, qalilun sedikit. Wal alim katsirun, orang yang alim itu kiai banyak. Apalagi yang ngaku-ngaku ustad banyak sekarang, walaupun bukan ustad tapi mustad. Wal amil qalilun, tapi yang mengamalkan ilmunya sedikit. Wassalatu mahallul khudu wa ma'danu tawadu wal khusyu. Sedangkan sholat itu adalah tempatnya rendah, tempat merendahkan diri kita di hadapan Allah, tempat menghinakan, merasa diri hina di hadapan Allah, tempatnya khusyuk. Wa hadza alamatul qabul. Inilah tanda-tanda diterimanya sholat kita, ya. Fa inna lil jawaz, karena untuk legalitas itu syarton, ada syaratnya. Kalau untuk dikatakan sholatnya sah dan tidak, ada syaratnya. Sesuai syarat rukunnya, udah benar melalui secara fikih, ya sudah, berarti sholatnya dia sudah melubarkan kewajiban. Tapi walil qabuli syarton, jangan lupa pula bahwa untuk diterima setiap amal itu juga ada syaratnya. Fasyartul jawazi ada'u fardiha, syarat legalitas jawazi itu ya, syarat legalitasnya itu melaksanakannya, mengerjakannya, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh. Wasyaratul qabul al khusyu, syarat diterima adalah khusyuk, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa selamanya memberikan hidayah dan taufik bagi kita dan keluarga, menjadi orang-orang yang bisa mendirikan sholat dengan benar, dengan khusyuk, dengan tadarru. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtabah wa banahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Monggo sama-sama li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Terima kasih Aki Udin Syahruddin Haris, Ustadz Farid semuanya, Ibu Yulia semuanya saja. Sampai ketemu besok pagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.